ini diberhentikan dengan cara RJ tadi, masyarakat akan bertanya. 200 juta manusia ini nanti akan bertanya, ini ada apa? Pak Jokowi yang takut apa Roy Suryo yang takut? Kan gampang, saya punya ini, ya kan? Buktikan dong, ya. Pak Jokowi punya ini, buktikan dong. Nanti hukum yang bicara kok di sana. Kalau memang Roy Suryo benar, analisanya benar, Roy Suryo dan kawan-kawan yang saya maksud benar, kenapa mesti takut? Cita-cita yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi ini kan mau diteruskan sama Pak Prabowo. Banyak dong orang yang kebakaran jenggot. Kalau nanti ya program-program yang sudah dikerjakan ini terus kemudian akan dilanjutkan dan keberadaannya lebih berhasil lagi, mereka semakin sewot. Karena juga dia berpikir kemarin, gak mungkin Pak Jokowi membuat laporan polisi gitu. Itu yang ada di dalam pemikirannya dia gitu kan. Salah diagnosis juga mereka kali ya. Ternyata Pak Jokowi ngelawan. Nah ini yang dia kaget kan. Ternyata bikin laporan. Makanya dia bilang Pak Jokowi juga yang bikin gaduh. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya Budi Smauruf Piliang memulai pekan baru ini dengan diskusi yang masih seru dan hangat. Tapi ini tentang update dari perkembangan seputar fitnah, masih seputar fitnahan ijazah Pak Jokowi. Dan saya sudah kehadiran Koordinator Tim Hukum Merah Putih Pak Christoporus Suhadi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kita sama ini. Ya, putih-putih. Putih-putih ya. Artinya kita sama merah putih. Yang sama ya, merah putih. Untuk Indonesia. Iya. Pak Suhadi. Ya. Ini ada perkembangan terbaru. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan ini sedang mencoba, entah karena sudah tahu mereka salah, entah karena memang mereka kalau diteruskan ini saya bisa masuk penjara, kemudian muncullah apa yang disebut dengan restoratif justice, minta jalan damai. Menggunakan kemarin tuh lembaga namanya Kagama Cirebon ya. Termasuk kalau nggak salah juga Sultan Hamengkubuwono dilibatin tuh. Begitu. Nah, sementara Bapak Jokowi sudah menyatakan tidak ada damai kepada orang yang sudah mencemarkan nama baik. Kan begitu Pak. Nah, tetapi publik ya pro kontra juga akhirnya. Kalau memang Pak Jokowi negarawan ya harusnya rela juga untuk menerima restoratif justice, artinya berdamai. Tapi masalahnya orang-orang ini kan nggak bisa dipegang mulutnya Pak. Dan itu ada recordnya. Setuju saya. Ya kan? Nah, menurut Pak Suhadi sebagai praktisi hukum ya dengan latar belakang sebagai seorang advokat, apakah restoratif justice itu relevan untuk menyelesaikan kasus fitnahan dan pencemaran nama baik terkait ijazah Pak Jokowi? Gimana Pak Suhadi? Jadi kalau kita lihat kepada masalah restoratif justice ini relevan atau tidak dalam kasus ini, sebetulnya kalau tidak gaduh, kalau tidak menimbulkan huru hara seperti ini, fine-fine aja, baik-baik aja gitu. Kita sepakat aja, kita setuju aja. Karena tujuannya kan mau mensudahi keadaan. Ya. Tapi karena kalau kita melihat akhir-akhir ini, perkembangannya kan sebetulnya bukan di persoalan itu. Ini ada nuansa besar, ada agenda besar yang memang tujuannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi kalau ini kemudian kita akhiri dengan cara-cara seperti tadi, ya berdamailah, duduk bersama dan lain sebagainya, semua salam-salaman dan lain sebagainya. Apakah benar ini bisa menyelesaikan persoalan ke depannya? Karena kita nggak mau lihat sebulan 2 bulannya kan. Perkembangan ini kan nanti 2029 selanjutnya ya, itu ada agenda politik. Itu nggak mungkin dibawa-bawa lagi nih persoalan. Sedangkan yang namanya restoratif justice atau RJ, di dalam dunia lawyer kita sebut itu RJ. RJ ya. RJ. Itu kan wacananya nggak jelas ya.
dalam konteks kalau itu dilakukan di pengadilan juga, itu juga kan seperti ini juga nggak terlalu menjamin. Iya. Karena mereka bisa berkilah gitu kan. Ya sekarang ginilah, kalau kita mengatakan RJ itu bisa dilakukan kok di pengadilan misalnya. Ada perjanjian dan lain sebagainya, kesepakatan. Di dalam hukum, RJ itu merupakan pengikatan dalam perjanjian. Tapi kalau kita lihat manuver orang-orang ini, mereka kan nggak bisa dipegang juga menurut saya. Ya, malah kalau saya lebih cenderungnya kalau dibawa kepada masalah RJ, itu seperti dibawa kepada ranah politik baru, ya, yang nggak mempunyai kepastian. Jadi Digoreng saya lagi kurang ya? sepakat. Ya, kurang Digoreng sepakat lagi nanti ya Pak? Iya, karena kan ke depan ini kan bisa terjadi persoalan-persoalan baru lagi. Wah, dulu kan saya terpaksa dan lain sebagainya karena ada yang nekan dan lain sebagainya. Perjanjian itu nggak sah ya. RJ itu dituangkan dengan cara saya ditekan dan diintimidasi. Persoalannya tidak selesai. Terus mau ngomong apa kita? Benar. Ya. Terus kepastian hukumnya juga seperti apa? Loh, kan yang namanya perjanjian bisa diingkari, ya. Karena kan kesepakatan yang diingkari. Ya tuntutlah saya, tapi saya mau mempermasalahkan ini kembali. Siapa yang bisa dijadikan pegangan? Nggak bisa. Makanya menurut saya, karena ini udah di ranah hukum, ada yang di Mabes Polri, Pak Jokowi dilaporkan, ada yang di Polda, di mana Pak Jokowi melaporkan persoalan ini. Selesaikan dengan jalur pengadilan. Itu yang paling baik, paling elegan, paling cantik, dan masyarakat nggak akan bertanya. Karena kenapa? Produk pengadilan itu adalah produk hukum. Ya, kalau nanti misalnya mereka mengajukan banding dan lain sebagainya, mengajukan kasasi dan lain sebagainya, kan ada happy endingnya di sini. Ada putusan yang disebut inkrah panbuis, putusan yang telah berkekuatan hukum. Ya, artinya gimana? Ya, kalau misalnya Pak Jokowi ijazahnya asli, ya. Berarti pengadilan dong yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. Artinya dengan mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli, sudah ada kepastian hukum. Nggak ada lagi orang bermacam-macam, bermanuver dan lain sebagainya. Ini produk hukum. Semua produk hukum harus dihormati. Kalau nggak dihormati, dia akan kena hukum di sini. Ada kena pasalnya. Kan gitu kan, melanggar atau melawan isi daripada putusan. Lebih ada kepastian hukum, lebih pada kepentingan banyak orang. Ya, orang juga melihat, oh iya, sebetulnya Pak Jokowi benar. Oh iya, asli ijazahnya. Oh iya, Pak Jokowi kuliah di UGM. Ini kan sekarang yang mau dilihat orang seperti itu. Nah kalau kemudian ini diberhentikan dengan cara RJ tadi, masyarakat akan bertanya. 200 juta manusia ini nanti akan bertanya, ini ada apa? Pak Jokowi yang takut, apa Roy Suryo yang takut? Kan jadi bahasa takut yang muncul dalam persoalan ini. Kita nggak mau seperti itu gitu kan. On the track semua jalan. Polemik baru muncul kemudian, ya kan? Kalau saya lihatnya setelah ini nanti ada putusan dari pengadilan, apakah nanti berakhir di pengadilan negeri, apakah berakhir di Mahkamah Agung, itu ada ending dari persoalan ini. Ada keputusan, ada jaminan kepastian bahwa hukum sudah menyatakan benar dan tidaknya ijazah Pak Jokowi itu akan terjawab. Ada semacam kekuatan-kekuatan berkaitan dengan isi daripada ijazah tersebut. Karena sekarang UGM ngomong asli ijazahnya, tetap nggak percaya mereka kok. Bilanglah UGM ngelindungin Pak Jokowi. Bahkan rektor pun akhirnya digugat. Iya. Terus kemudian dosen ngomong, iya itu mahasiswa saya. Dibilanglah katanya itu membela Pak Jokowi. Jadi udah nggak ada yang benar di dalam persoalan ini. Apapun yang dilakukan gitu. Saya sebetulnya sependapat ya dengan pernyataan dari Pak siapa itu bekas Kabar Reskrim ya. Pak Susno ya Pak Susno. Ya itu sederhana aja kok sebetulnya. Ya, UGM udah menyatakan, Pak Jokowi yang menerima sudah menyatakan, dan ini pun sudah saya katakan juga pada podcast saya di tempat lain, itu kan sebetulnya udah selesai. UGM loh, kecuali universitas swasta, ya. Ini lembaga tinggi, perguruan tinggi negeri yang sangat beken, yang sangat dihormati banyak orang, yang sudah memproduk juga orang-orang hebat di situ. Gak mungkin urusan remeh-temeh ini bisa dilakukan menurut saya, gitu kan.
Itu tadi, ya kemarin saya udah lihat juga ada pengakuan dari temennya Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi itu teman kuliah saya. Kalau Pak Jokowi ijazahnya dikatakan palsu, ijazah saya juga jadi palsu dong nih katanya gitu kan. Mereka percaya? Enggak. Itu direkayasa katanya. Ya, malah yang saya pernah serunya itu tingginya Ibu Jokowi ya dengan Pak Jokowi itu ada 2 foto ya. Foto yang satu masih pakai kacamata, satu yang udah jadi presiden. Iya. Tingginya beda loh katanya. Ada aja gitu ya. Sampai seperti itu. Makanya menurut saya kalau dia lakukan RJ itu nggak akan menguntungkan dari pihak Pak Jokowi, dari pihak UGM dan dari pihak masyarakat. Menurut saya on the track ini lanjutkan. Kenapa mereka kemudian mengajukan RJ itu ya Pak ya? Apakah karena mereka merasa memang mereka sudah tidak akan mampu memenangkan isu ini, memenangkan pertarungan ini secara proses pengadilan, ya kan? Atau memang mereka memanfaatkan bahwa Pak Jokowi itu orang yang legowo, orang yang sabar, orang yang tidak mau mencari konflik. Oh ya udah sudah mengakuin toh ya udah kita damai. Apa karena unsur seperti itu mereka mengajukan RJ? Ya, salah satu itemnya mungkin dari situ ya. Karena selama ini kan Pak Jokowi ini orang yang paling pemaaf. Orang yang paling gak mau ribut. Orang yang gak suka gontok-gontokan. Kalau yang saya lihat ya. Tapi dalam konteks ini berbeda. Bedanya di mana? Ini udah kelewatan. Ini udah kebangetan. Karena wacananya kan bukan hanya teriak-teriak di TV. Tapi kan udah menyerang ketentraman Pak Jokowi yang ada di Solo. Orang pernah datang berduyun-duyun ke Solo, adili Pak Jokowi. Ini lagi proses hukum, udah seperti itu. Pak ya, bukan teriak-teriak. Iya kan? Benar-benar ada nuansa kebencian di dalamnya. Kan begitu, tiba-tiba sekarang minta damai ketika sudah terpojok. Iya, dan juga saya melihat ya, kalau memang membaca dari kiblat mereka berpikir, ya kemarin kan dia mengatakan, oh kan bukan saya yang mengupload ijazahnya itu, tapi kan dari kelompok PSI juga. Dia kan menarasikan itu Pak Jokowi mungkin seperti itu gitu kan. Tapi kan aneh kalau menarasikan seperti itu, ya kan. Nah sekarang kita juga mau tahu nih sebetulnya tujuan apa nih waktu di upload ijazah itu ke kelompoknya Roy Suryo. Kan kelompok Roy Suryo nih yang tahu menyangkut masalah adanya upload ijazah tersebut. Ya tujuannya apa gitu kan? Karena yang kita lihat bukan siapa yang mengupload dalam konteks pemberitaan rusuhnya atau raminya persoalan ini, tapi orang yang meramaikan, orang yang ikut menyebarkan, ya, gitu. Itu yang menjadi concern kita dan itu siapa? Kita nggak perlu sebutlah siapa orang-orang itu kan. Orang dari Medan datang katanya saya alumni UGM, saya juga melihat ada keanehan-keanehan dan lain sebagainya gitu kan. Nah yang paling kita sesalkan apa? Ada satu framing yang menurut saya nggak sangat elegan, ya. Dan itu harusnya dipunyai hanya pada putusan pengadilan. Kata palsu, Data palsu. ya. Karena saya sebagai seorang lawyer, ya, misalnya saya menuduh orang, saya nggak boleh mengatakan palsu. Karena kalau kata palsu itu kan hasil produk putusan. Orang itu dinyatakan bersalah bahwa dia memang ijazahnya palsu. Iya. Gitu kan. Nah ini kan belum diproses saja belum, diperiksa saja belum, tapi Roy Suryo mengatakan palsu ini nggak benar. Kan itu udah nggak benar dong begitu cara. Rasanya bukan hanya Roy Suryo Pak, 5 orang itu memang Ya katakanlah dan kawan-kawan dalam jejak konteks digitalnya ini. kan seperti itu. Ya. Bahkan ada yang mengaku pakar digital forensik yang ternyata juga nggak punya ijazah akademik yang jelas ya. Itu juga menjadi persoalan itu Ya nanti kan. Dan bahkan sudah sedemikian rupa membangun fitnahan yang seolah-olah mendapat dukungan dari sekelompok masyarakat juga ya toh. Ini pembohongan publik, ini 1000% ijazah Pak Jokowi palsu. Harus segera ini diproses. Lah, Ya. Malah yang perempuan 1.000.000%. iya, nah Bukan 1.000% lagi, 1.000.000%. ketika Pak Jokowi bersikap dan diproses, dan ketika mereka sudah merasa oh iya salah kita ini, ternyata asli barang ini, Iya. ya kan? Nah
tiba-tiba muncullah RJ, Pak. Kalau saya berpendapat, mungkin mewakili sebagian orang di luar sana, Pak Jokowi harus tegak lurus, selesaikan di pengadilan sampai titik terakhir. Kalau saya, nah, menurut tim hukum Merah Putih, apakah Pak Jokowi akan melirik RJ ini sebagai alternatif untuk menghilangkan kegaduhan? Kalau itu yang diambil Pak Jokowi, aduh, dampaknya luar biasa nih, Pak. Kecewa orang ratusan juta ini, Pak Suhadi. Gimana, Pak? Jadi gini, saya nggak mewakili diri saya, nggak mewakili kelompok tim hukum Merah Putih, ya. Saya mewakili masyarakat, mewakili masyarakat Indonesia yang sekarang sedang bertanya-tanya, ya, bener nggak ijazahnya Pak Jokowi? Walaupun testimoni datang di mana-mana, ya, ini kan masih testimoni, ya. Produk hukumnya kan belum ada nih, Betul. ya kan? Kita mau mengatakan bahwa harus ada produk hukum, ya, untuk menyatakan benar dan tidaknya ijazah tersebut, sehingga masyarakat nggak bertanya-tanya lagi gitu ya. Jadi saya nggak mengatakan kelompok saya atau kemudian saya relawan dari ini tidak, tapi kepentingan masyarakat Indonesia yang sedang bertanya-tanya tentang kebenaran daripada produk ijazah itu tersebut, itu harus mempunyai suatu kepastian hukum. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sudah benar, gitu ya. Bukan kita terus mendukung hebohnya persoalan ini. Saya udah bilang kok, ini kalau nggak dilaporin, ini terus akan begini terus, gitu kan? Ya, kan harusnya juga pada saat Pak Jokowi setelah selesai melaporkan persoalan ini ke Polda, ya, dan di mana juga udah disebutkan orang-orangnya, harusnya kan hukumnya dihormati, ya. Dalam arti ya udahlah diam dulu, serahkan kepada aparat penegak hukum, proses dong, ya. Kan gampang, saya punya ini, ya kan, buktikan dong, ya. Pak Jokowi punya ini, buktikan dong. Nanti hukum yang bicara kok di sana. Kalau memang Roy Suryo benar, analisanya benar, Roy Suryo dan kawan-kawan yang saya maksud benar, kenapa mesti takut? Kan dia ngomong 1000%, 1.000.000%, 1.000.000.000%. Siap akan buktikan di depan pengadilan, di depan hakim bahwa berdasarkan ilmu saya digital forensik dan bla 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 bla, saya akan bisa pastikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, bahkan skripsinya pun palsu, kan begitu, Pak. Narasi yang selalu dibangga-banggakan, ya kan? Ya, nah ini kan harus ada jawaban. Ya, harus ada jawaban. Jawaban itu di mana? Sekarang bukan lagi di kelompok atau di wilayah RJ atau di wilayah perdamaian, bukan. Tapi di wilayah produk hukum. Kalau menurut saya nanti kalau bisa sidang itu live. Dibuka secara terbuka, secara umum. Supaya orang juga betul-betul melihat siapa Roy Suryo dan kawan-kawan, siapa Pak Jokowi, siapa UGM. Kan jelas gitu loh. Jangan ditutup-tutupin sidang ini gitu kan. Ya. Kita nggak mengatakan bahwa oh ini karena jadi, kemarin kan ada dugaan, oh karena Pak Jokowi begini jadi heboh, semakin heboh. Lah sebelumnya udah heboh banget. Kita udah ngeri ngelihatnya. Mungkin Pak Jokowi kalau nggak digeruduk oleh orang-orang itu, sampai sekarang belum tentu juga bertindak dia. Iya, karena itu dianggap di luar batas lah ya, itu Pak, udah luar batas. Sampai ngeruduk rumah Jokowi, ya kan. Adili Jokowi. Terlalu berani lah ya kan, nggak dipandang sama sekali ya toh. Kalau saya lihat, kita udah nggak melihat bangsa Indonesia yang santun ini udah nggak kita lihat lagi. Benar. Yang ada kelihatannya kok sepertinya barbar gitu ya. Sepertinya kok jadi negara apa ini? Kayaknya nggak ada negara hukum. Ya sebetulnya juga kalau saya lihat ini kan memang Pak Jokowi orangnya sangat santun, nggak mau ribut dan lain sebagainya. Dia melakukan ini bukan hanya melihat pada suatu keadaan dia sudah dihina, tapi kepentingan hukum menjadi objek yang memang harus diselesaikan. Nah, Pak Suhadi, apakah RJ ini memang salah satu instrumen yang sekarang dipakai oleh pihak kejaksaan ya atau pengadilan untuk memediasi atau salah satu instrumen dalam menyelesaikan perkara? Ya. Selain sifatnya penuntutan yang kemudian ketuk palu dari majelis hakim. Apakah memang ini sesuatu yang memang sah dan bisa diproses oleh pihak pengadilan? Kalau RJ itu diambil oleh kedua pihak. Ya. Saya lupa ya, itu ada surat edaran dari Kejaksaan Agung. Ya. RJ ini kan dimulai dari Kejaksaan Agung dari kan. Kejaksaan. Ya, di mana kasus-kasus yang bersifat bukan korupsi, bukan narkoba, itu bisa dilakukan dan diselesaikan di tingkat
kepolisian, penyidikan, di tingkat kejaksaan, di tingkat penuntutan, ya di tingkat pengadilan. Itu bisa dilakukan sebelum dilakukannya vonis. Itu boleh dilakukan, ya gitu. Jadi parameternya ada nggak kajian hukumnya? Kajian hukumnya itu tadi. Dan sekarang malah itu diperkuat oleh juga Mahkamah Agung. Sepakat kalau memang bisa diselesaikan ya dengan cara RJ, itu tentunya akan jauh lebih baik. Karena kenapa? Peradilannya kan jadi lebih sederhana, ya murah, ya dan cepat. Gitu. Apakah RJ itu salah satu tindakan pertamanya adalah si pelapor mencabut pelaporannya dulu atau mencabut gugatan? Gimana Pak mekanismenya? Kalau RJ, kita bedakan dulu ya restoratif justice yang ada di luar pengadilan, ya. Karena restoratif justice itu biasanya memang adanya di luar pengadilan, ya. Walaupun di pengadilan itu ada, karena kalau yang dinamakan di pengadilan itu bentuknya mediasi. Ya mediasi. Tapi kan kalau mediasi itu kan kasusnya perdata Pak. Kalau ini kan pidana ini. Sama. Oh sama. Sama ya. Tetap itu mediasi. Kalau seandainya misalnya ada kesepakatan di pengadilan kan ada mediasi. Ya mediasi dalam arti untuk menyelesaikan. Sama sih kedudukannya. Kalau RJ kan tingkatannya sebelum sampai ke pengadilan gitu kan. Karena kenapa? Saya mengatakan bahwa mediasi. Karena mediasi itu ada produk hukum. Yang lebih pasti. Kalau RJ misalnya, itu kan kesepakatannya hanya sepihak. Ya, misalnya kalau di kepolisian dilakukan RJ, mungkin kedua belah pihak bikin perjanjian, ini dicabut dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya di tingkat penuntutan juga seperti itu. Tapi kalau di pengadilan, RJ itu dilakukan di pengadilan, ya itu harus dilalui dengan cara mediasi. Dua-dua terus duduk, ya dua-dua nanti bikin kesepakatan, ya di dalam bentuknya akta. Nanti pengadilan akan memutus bahwa ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan, gitu. Nah, berarti RJ itu memang sesuatu yang menjadi produk hukum. Betul. Bukan sekedar bukan di luar produk hukum. Ya, ini produk hukum. Ini produk hukum. Ya, ya. Artinya memang sah. Kajiannya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mereka mengajukan itu sah ya Pak. Sah. Tapi apakah relevan dengan substansi dari perkara itu beda lagi. Beda lagi. Betul. Dan memang kalau kita lihat di sini Pak, secara substansi perkara, ya kan, ini kan sebetulnya bukan mempersoalkan ijazah palsu. Ijazah palsu hanya sekedar narasi. Betul. Pintu masuk. Pintu masuk. Untuk bikin gaduh. Iya, bikin gaduh. Betul. Dan mendowngrade, merusak reputasi dan sengaja mencemarkan nama baik Pak Jokowi dan Mas Gibran, ya kan. Nah, karena itu, ya kan, ini bukan ansih persoalan atau orang yang mempersoalkan keaslian sebuah dokumen pribadi yang namanya ijazah. Ya. Ini lebih kepada gerakan politik atau sebuah aksi politik tertentu dari sekelompok pihak. Artinya memang nggak relevan kalau konteksnya ini mereka sekarang tiba-tiba mengajukan restoratif justice. Apa seperti itu menurut Pak Suhadi? Ya, kalau saya lihat memang gerakan besarnya ini bukan soal ijazah kok. Gerakan besarnya adalah untuk pertama tadi ya saya sepakat bahwa bagaimana menjatuhkan Pak Jokowi. Karena kalau kita melihat pada sayap yang lebih besar, Pak Jokowi ini juga ada peran-peran tertentu kan, ya masih dicintai rakyat, terus masih mempunyai legacy yang baik, terus yang ketiga juga masih punya pengikut-pengikut yang besar. Itu yang ditakutin oleh mereka. Nah, sedangkan kita tahu parameter ke depan kan bukan hari ini yang dibicarakan mereka. Konteksnya 2029, selanjutnya dan selanjutnya gitu ya. Di mana Pak Jokowi secara kemampuan, secara manajerial memimpin negara ini kan diakui oleh orang banyak, termasuk luar negeri. Ya kalau Kadrun mengatakan bahwa tidak diakui itu wajar-wajar aja. Karena kalau orang nggak suka, apapun hasilnya tetap aja buruk gitu kan. Tapi kalau kita melihat pada keadaan-keadaan skala nasional dan internasional, keberadaan Pak Jokowi cukup diakui kok. Kita melihat pembangunan berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Nah, cita-cita yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi ini kan mau diteruskan sama Pak Prabowo. Banyak dong orang yang kebakaran jenggot. Kalau nanti ya program-program yang sudah dikerjakan ini terus kemudian akan dilanjutkan dan keberadaannya lebih berhasil lagi, mereka semakin sewot. Di selain sekarang di kelompok-kelompok mereka nggak punya panggung, ya
kemudian tentunya orang melihat kepada pemerintahan yang ada. Pemerintahan yang ada itu siapa? Ya, nggak perlu saya jelasin lah di sana. Ada presiden dan wakil presiden. Itu yang akan dilihat orang. Dan ini barangkali yang mereka takutin. Nah, kalau menurut saya ini kan juga nggak pas kalau berpikir seperti itu. Kalau menurut saya kan harusnya orientasinya itu bagaimana negara maju. Betul. Karena kalau negara maju kan semua orang bisa menikmati. Kan? Jadi ini kan memang mereka ini sudah layak kita anggap sebagai gerakan pengacau, Pak. Ya. Ya, Saya memang setuju ya. Tadi kita bincang-bincang, ini nama orang-orang ini harus diberikan label menurut saya. Label yang pas itu apa. Jadi kalau ada orang ribut-ribut tanpa dasar, kita anggapnya ini gerakan pengacau baru mungkin seperti itu gitu kan. Karena kenapa? Ya kan tujuannya memang nggak jelas. Sekarang ya, hari ini orang bicara tentang bagaimana membuat robot-robot yang hebat-hebat ya, terus pesawat yang hebat-hebat. Kita bicarain ijazah loh. Yang ujung pangkalnya nggak jelas gitu kan. Terus apa juga korelasinya orang Pak Jokowi juga sudah selesai. Kan itu. Kalau kita mau lihat ke belakang dari pemikirannya mereka, ini kan jadi seperti kayaknya mengkerdilkan diri. Ya. Padahal negara kita ini kaya, bagaimana untuk membangun ke depan. Kalau saya kasih nama itu apa ya, gerakan pengacau ruang publik. Walaupun MK kan sudah membuat sebuah keputusan baru ya Pak ya, bahwa keriuhan di media sosial bukan termasuk kategori pidana kan gitu ya, nggak bisa diproses. Tapi kan ini bukannya hanya di media sosial kan. Kalau gitu. Ini saya mau kritisi juga nih. Kalau saya lihat juga MK kayaknya terlalu berlebihan, terlalu over authority. Iya, kenapa? Ruang-ruang publik ya, setiap kali ada suatu peristiwa dan keadaan itu semakin diperluas untuk nggak bisa dilaporkan. Ini kan juga menurut saya salah. Nanti kalau nggak ada ruang-ruang seperti itu ya, terus mau gimana lagi? Kebebasan apa sebetulnya yang mau diukur oleh MK? Ini menurut saya bingung. Artinya, ya. Pak Seperti misalnya gini, ini saya mau koreksi aja. Di pasal 160 ya, itu kan kerusuhan atau katakanlah pertengkaran di media sosial. Bukan di pertengkaran, keadaan-keadaan yang bersifat kebencian dan lain sebagainya itu kan dengan jelas bisa dilaporkan oleh siapa saja. Tapi keran itu ditutup loh oleh MK loh, bahwa nggak bisa. Harus begini, harus begini. Harus di ruang fisik ya kan baru. Bukan, harus ada keributan dulu, harus ada ini. Nah, ini apa-apaan gitu kan. Ini kan nggak benar. Negara kita lagi membangun kok. Percaya sama saya, kalau keadaan-keadaan ini terus berlanjut seperti ini, Indonesia nggak akan bisa membangun. Menurut Pak Suhadi bisa ditafsirkan bahwa keputusan MK itu seolah-olah menjustifikasi silakan ribut di ruang media sosial, kan begitu. Silakan gontok-gontokan di ruang media sosial, kan begitu Pak. Artinya apakah ini mendidik? Silakan terjadi polarisasi di masyarakat, pro kontra. Kalian saling memaki, saling menghujat dan seterusnya. Selagi di media sosial nggak ada masalah. Bisa diartikan begitu keputusan MK. Betul. Berarti keputusan itu layak juga dilakukan judicial review juga dong ya. Nah ini yang menjadi susahnya. Karena kan kenapa? Dia yang punya otoritas untuk itu gitu kan. Kita mengadu kemana lagi kan. Karena MK itu kan lembaga satu-satunya berkaitan dengan masalah perbaikan daripada undang-undang. Ya. Sedangkan putusan dia kan bersifat final and binding. Gitu. Kita nggak bisa lagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Makanya menurut saya kita harus bagaimana mengadakan terobosan. Jangan sekali-sekali MK gampang itu mengeluarkan putusan-putusan. Yang kalau dianggap menjadi ruang-ruang masyarakat gitu kan. Ada warga negara satu aja misalnya saya atau Bapak menganggap keputusan MK itu yang mengunderline, membolehkan terjadinya perdebatan, pertengkaran, saling maki di ruang media sosial, bukan di ruang publik ya, di media sosial maksudnya. Entah di X, entah di Instagram, entah di Facebook, TikTok dan seterusnya, bahkan YouTube barangkali ya kan. Itu kan memang bisa bertentangan dengan keputusan itu berlawanan dengan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE kan turunan dari konstitusi juga Pak. Sebetulnya seperti itu. Artinya ada celah untuk bisa dilakukan lagi oleh judicial review. Kan begitu Pak. Karena memang
seolah-olah MK karena saya nggak ngerti ya dasar filosofinya, apakah ini karena ekspresi dari kebebasan berbicara yang ditafsirkan secara keliru oleh Tapi para kan terlalu luas hakim. begitu juga bahaya. Bahaya, menurut ya. saya, kan? Nggak bisa dong. Kalau orang diberikan kebebasan yang tidak terukur, tidak terbatas, ini akan membahayakan negara. Nah, kalau menurut saya. Pak Suhadi, apakah orang-orang seperti Rosrio dan kawan-kawan ini melakukan fitnahan, ujaran kebencian, hasutan dan seterusnya, ya, anggaplah target operasi mereka kan Pak Jokowi dan keluarga nih Pak. Ya. Itu karena kebebasan yang memang tercipta dengan sendirinya di ruang media sosial. Kalau nggak ada medsos Pak, barangkali orang-orang ini juga kehilangan akal. Gimana cara kita untuk mengglorifikasi? Nggak punya panggung lah ya. Nggak punya panggung. Iya, betul. Artinya kan ada unsur karena teknologi informasi ya membuat gerakan atau kelompok-kelompok atau gerombolan pengacau ruang publik ini ya merasa inilah medianya, Iya. inilah panggungnya. Kalau itu nggak ada, saya yakin Pak orang-orang kayak begini nggak akan apa kalau mereka toh melakukan ini, medianya mana? Iya. Iya kan Pak? Betul, betul. Iya. Bayangin Pak, kita diskusi ya Pak Suhadi ya. Instagram, orang bisa mengupload video dan foto, kemudian dikasih narasi, ya kan? Begitu juga di Facebook, TikTok dan seterusnya. Itu kan entah itu tujuannya memang informasi, kan kita bisa mencerna juga, tapi kan lebih banyak kelompok-kelompok yang karena berbeda sikap politik, apalagi yang kalah politik di dalam pemilu atau pilpres, dijadikanlah panggung-panggung sosial media itu sebagai ekspresi untuk melampiaskan kekecewaan. Dan bahkan fitnah pun nggak apa-apa asal orangnya nggak ngadu atau lapor. Ya, betul. Dan ini ada temuan baru nih Pak. Ya, jadi ada temuan yang dirilis oleh Komdigi baru-baru ini dari 280 juta penduduk Indonesia yang diasumsikan punya SIM card. Artinya bayi pun dianggap punya SIM card kan gitu ya Pak ya. Ternyata dari data Komdigi Pak tercatat 315 juta SIM card yang sudah terpakai di Indonesia. Artinya apa? Banyak sekali SIM card ini ya ternyata nggak satu orang bukan satu SIM card. Bisa dua. Bisa dua, bisa tiga. Bisa lima dan seterusnya. Betul. Nah artinya apa? Ini kan ada ketidakwajaran, ada anomali di sini. Iya. Gimana menurut Pak Suhadi? Kalau kita mencoba, kenapa sih pengacau ini kemudian tumbuh subur? Ya. Kalau saya lihat sih tujuan mereka cuma satu ya. Mereka sedang mencari panggung dari panggung yang memang tidak ada lagi. Gitu. Karena setelah pemilu selesai kan panggungnya sudah hampir-hampir nggak ada. Sehingga dianggap orang-orang yang katakanlah melihat medsos, melihat YouTube, melihat TikTok, melihat kemudian Instagram, itu kan juga jumlahnya besar. Sehingga itulah yang dianggap oleh mereka sebagai panggung. Panggung untuk membesarkan namanya. Panggung supaya tidak hilang identitas ke seseorangnya itu gitu kan. Itu yang saya lihat seperti itu. Karena kenapa? Kalau tanpa itu seperti yang dikatakan tadi, mereka lama-lama akan lenyap, mereka akan tenggelam gitu. Nah makanya dia memanfaatkan keadaan-keadaan yang seperti ini ya. Karena juga dia berpikir kemarin gak mungkin Pak Jokowi membuat laporan polisi gitu. Itu yang ada di dalam pemikirannya dia gitu kan. Salah diagnosis juga mereka kali ya. Ternyata Pak Jokowi ngelawan. Nah ini yang dia kaget kan. Ternyata bikin laporan. Makanya dia bilang Pak Jokowi juga yang bikin gaduh dan sebagainya. Kan ada tuh Pak Abraham Samad kalau nggak salah mengatakan bahwa harusnya kan nggak perlu lapor sebagai seorang negarawan, enak aja. Ya. Ini udah kebablasan gitu loh. Media yang digunakan tuh udah luar biasa, udah disalahgunakan. Gitu. Ya memang seolah-olah kebebasan berbicara sebagai manifestasi kita negara demokrasi itu memfitnah, mencemarkan nama baik orang tuh kebebasan berpendapat itu adalah kritik. Dia pikir semua orang bodoh kali Pak ya. Iya. Kan ada batas, ada ruang yang dikatakan bebasnya seperti apa. Orang dikata-katain itu boleh sampai seperti apa. Ya itu ada apakah figuranya di situ. Apakah gitu. kritik
dengan menjatuhkan nama orang. Itu kan bukan kritik. itu kan argumen itu udah ad fitnah hominem kan namanya. gitu loh. Iya, Ya kan, Pak? Itu udah penyerangan. Betul. Gitu ya. Nah, kembali ke masalah restoratif justice. Jadi kesimpulannya Pak Suhadi, Bapak tetap melihat itu tidak relevan untuk dipakai atau dilirik oleh Pak Jokowi untuk menerima opsi restoratif justice dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya. Kalau saya lihat bukannya hanya tidak relevan, tapi tidak tepat. Tidak tepat. Karena masyarakat itu tidak menginginkan hal-hal yang nggak jelas. Karena sekarang ini kan orang bertanya, ya sampai di mana nih air mengalirnya nih, ya sampai nggak ke persidangan. Kalau udah persidangan, apa nih putusannya? Kalau udah putusannya, terus bagaimana tindak lanjutnya? Kan gitu kan? Karena kan saya dibilang kalau diputus di pengadilan ada banding, ada kasasi. Orang akan terus memantau persoalan ini. Ya, jadi kalau seandainya dilakukan hal-hal yang menurut saya tadi, RJ tadi, itu nggak tepat dan juga masyarakat pasti. Jadi Pak Jokowi harus gaspol, maju terus ya Pak ya? Gaspol, maju terus. Bahwa Pak Jokowi juga harus hadir di pengadilan pun demi melihatkan dan membuktikan ijazah aslinya, nggak ada masalah. Ya. Yang penting gaspol terus, Ya. karena kan ini kan yang dilaporkan Pak Jokowi ini kan yang di PMJ itu kan pencemaran nama baik Pak. Pencemaran nama baik maksimal berapa Pak? 12 tahun ya? Apa 9 tahun? 6 tahun, 9 tahun. Ya. Nah Roy kan karena dia residivis, mantan narapidana, ya kan Ada penambahan. ada penambahan lagi. ya Itu ada pasal dalam iya. KUHP. Ya. Karena mengulangi. Ya, apa sih yang residivis itu? Itu perbuatan mengulang. Dari perbuatan yang sama. Iya. Nah, dulu yang waktu stupa Itu kan juga sama. Iya kan? Nah, dia juga menyebarkan. Berarti kan untuk gitu. Roy Suryo bisa kena maksimal berapa itu Pak? Jadi kalau misalnya hukuman 6 tahun, ya itu sepertiganya dari 6 tahun. Oh. Gitu. Jadi itu ditambahkan. Berarti bisa 9 tahun. Bisa 9 tahun. Tapi itu kan maksimal. Maksimal. Biasanya Indonesia tidak, hukum-hukum di Indonesia atau pengadilan di Indonesia tidak mengambil kepada maksimal. Karena biasanya dalam persidangan itu kan nanti ada pertimbangan kelakuan baik. Iya, sopan. Iya kan. Terus bersahabat. Nah, ini juga jadi pertimbangan gitu kan. Iya. Tapi harusnya konteksnya dalam konteks ini jangan melihat pada parameter itu. Ya kan. Saya dibilang kalau dia berbaik di depan pengadilan, kan cuma cari muka aja. Cari itu muka. tujuannya. Karena kita lihat berbaik-baik Tidak menghilangkan mensreanya, tidak menghilangkan niatnya melakukan tindakan niatnya pidana. Kan udah kan? banget kalau saya lihat ini kan. Seperti yang saya katakan tadi, palsu 1000%, 1.000.000%. Iya. Sedangkan kata palsu itu adalah produk hukum. Baik Pak Suhadi, segmen pertama ini kita rasa cukup ya Pak ya. Artinya kita sudah memberikan semacam pemahaman, membuat sebuah perspektif restoratif justice yang diajukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak tepat untuk diterima oleh Pak Jokowi. Dan memang masyarakat tentunya. Dan memang sejauh ini ya Pak Jokowi tidak bergeming Pak. Sejauh ini yang kita lihat ya. Terima kasih Pak Suhadi. Kita lanjut di segmen kedua nanti Pak. Oke, makasih. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, itu adalah segmen pertama dari perbincangan saya dengan Pak Christophorus Suhadi. Dan kita berharap ya tidak ada restoratif justice untuk isu tuduhan fitnah yang disampaikan bertalu-talu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Ini benar-benar adalah pencemaran nama baik dan ini ada niat, ada kebencian di sana. Semua orang bisa merasakan itu, ya kan? Karena itu memang hak Pak Jokowi untuk tetap memilih melanjutkan perkara ini sampai tuntas di pengadilan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.